Haleluya. Lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan sangat-sangat cinta kita semua. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Walaupun di luar udaranya cukup dingin sekali ya, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk hadir beribadah. Dan saya percaya hari ini ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Siapa siap mengalami lawatan Tuhan? Katakan yes. Nah, saudara sekalian, kita perlu Roh Kudus. Bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai penghibur, bukan hanya sebagai suraku pengajar, tetapi Roh Kudus kita perlukan untuk memberikan hikmat buat saudara dan saya. Satu kali saudara sekalian, ada seorang ayah yang sudah sekarat mau meninggal. Ketika dua orang anak laki-lakinya ada di dekat daripada sang ayah dan tentunya istri yang dengan sedih, maka sang ayah berkata kepada dua orang anaknya, "Papa tidak meninggalkan uang banyak kepada kalian sebagai warisan. Tetapi Papa memberikan dua pesan penting buat kalian." Maka dua saudara pria itu saling berpandang-pandangan. Dan ayah itu berkata, "Pesan Papa yang pertama, kalau kalian kerja, jangan pernah tubuh kalian kena dengan matahari langsung. Lalu yang kedua, jika kalian bekerja, jangan pernah menagih hutang dari siapapun juga." Dan belum sempat sang ayah menjelaskan arti nasihat itu, sang ayah mati. Sekian tahun kemudian, ibu ini mendengar bahwa anak pertamanya yang telah buka usaha ternyata makin merugi, bahkan bangkrut. Tetapi anak yang kedua membuka usaha makin lama makin berhasil dan makin sukses. Maka ibu ini mendatangi anak pertama, "Kenapa kamu kok sampai gagal seperti ini?" "Loh, Ma, saya kan mengikuti perintah Papa sebelum meninggal." "Loh, kenapa emangnya? Kan Papa bilang aku gak boleh kena matahari langsung. Terus apa yang kamu lakukan?" "Ma, aku kan gak punya mobil. Jadi Ma, aku supaya untuk ke tokoku, maka aku pakai Uber, aku pakai taksi. Dan Mama kan tahu pulang pergi itu mahal sekali. Lalu, kan Papa berkata jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Apa yang kamu kerjakan?" "Ya udah Ma, setiap customer toko saya yang utang sama saya nggak pernah tagih. Terus saya cuma berdoa supaya mereka sadar. Terus gimana? Nggak sadar-sadar, ya kan? Nggak bayar-bayar. Lalu apa terjadi? Ya merugi Ma, makanya saya bangkrut." Mamanya sedih. Lalu ketika mamanya menjumpai anak kedua, "Nak, kenapa kamu kok sukses?" "Loh Ma, kan saya ini mengikuti perintah Papa. Nasihat Papa." "Loh yang mana? Kan Papa berkata yang pertama jangan pernah kulitmu kena matahari. Lalu apa yang kamu lakukan?" "Mama kan tahu waktu itu saya nggak punya mobil. Terus saya naik motor ke toko jauh sebelum matahari terbit. Saya sudah subuh-subuh sampai ke toko, buka toko. Terus saya tutup toko setelah matahari terbenam. Baru saya tutup toko dan saya pulang. Lalu yang kedua kan Papa berkata jangan pernah menagih hutang. Apa yang kamu kerjakan?" "Mah, sejak saya buka toko, saya nggak ambil untung besar, untung dikit asal kontan, asal cash, nggak apa-apa. Dan ternyata Ma, hari ini saya sangat berhasil dan diberkati Tuhan." Beri tepuk tangan yang meriah. Apa hikmahnya? Kedua orang ini sama-sama mendengar nasihat yang sama. Tetapi yang pertama adalah anak yang bodoh. Tetapi anak yang kedua adalah anak yang berhikmat. Nah, ingat minggu lalu kita sudah belajar, Salomo memberi pesan bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Ayo ucapkan bersama saya yang online, coba ketik dan semua katakan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. 2, 3. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, pagi ini saudaraku, sekali lagi saya berdoa dalam nama Yesus. Semua keluarga BMC tidak ada yang gagal. Semuanya
berhasil, berhasil, berhasil. Ya, amin. Berhasil dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Berhasil. Amin, saudaraku. Nah, kita perlu hikmat Tuhan. Nah, hari ini saudaraku kita akan lihat dari Alkitab kita. Salah seorang saudara tiri Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Saudara, kenapa saudara tiri? Karena Yesus dari benih Roh Kudus. Sementara Maria akhirnya melahirkan anak-anak yang lain dari Yusuf. Salah satunya adalah Yakobus yang kelak jadi murid Yesus dari antara 12. Itulah Rasul Yakobus. Nah, Rasul Yakobus memberikan nasihat penting buat kita dalam Yakobus pasal pertama. Saya sarankan nanti Anda di rumah baca seluruh Yakobus pasal pertama. Anda akan nangkep apa yang Tuhan mau ajarkan. Nah, lihat langsung saja Yakobus 1 ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat yang kelima. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan apa? Diberikan kepadanya. Yang percaya katakan haleluya. Nah, setiap kita membutuhkan hikmat. Sekali lagi, siapa yang perlu hikmat Tuhan? Angkat tangan. Katakan bersama saya perlu hikmat. 2, 3. Nah, kabar baiknya, Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Barang siapa yang datang dengan rendah hati, merasa butuh hikmat, dan berdoa minta kepada Tuhan hikmat, Tuhan gak pernah membangkit-bangkitkan. Kalau Tuhan bisa memberi hikmat kepada Salomo, kalau Tuhan bisa memberi hikmat kepada Daniel, asal kita dengan rendah hati datang pada Tuhan, kita juga bisa diberi hikmat. Yang percaya tepuk tangan haleluya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Diperlukan kesadaran, diperlukan kerendahan hati untuk kita berkata, Tuhan, aku perlu hikmat untuk jadi seorang suami yang baik, seorang istri yang baik. Aku perlu hikmat dalam mengelola, mengatur keuangan. Aku perlu hikmat dalam keluargaku. Aku perlu hikmat dalam pelayananku, dalam pekerjaanku. Nah, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, ayat ini mengatakan Tuhan kita pasti memberi hikmat buat saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah hikmat yang ku perlu. Wisdom that I need. Hikmat yang ku perlu. Hari ini saudaraku, saya tahu hidup tidak semakin mudah. Hidup semakin sulit untuk menjadi orang tua zaman milenial. Enggak seperti zaman dulu. Zaman kita kecil orang tua kita ngomong A, langsung anaknya A semua. Zaman sekarang Anda ngomong sama anak Anda A, lalu mereka tanya why, kenapa? Iya kan saudaraku? Lalu kita harus minta hikmat Tuhan, jelasin. Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus percaya Yesus? Nah, kalau saudara nggak punya hikmat Tuhan, salah jawab atau Anda cuma marah, anak Anda tidak akan datang dan menjadi orang yang hebat. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pengusaha, zaman-zaman sekarang makin sulit dan kita perlu hikmat Tuhan. Apalagi ke depan dan mungkin bukan ke depan, sudah sebentar. Kita semua dalam pekerjaan akan bersaing bukan hanya dengan pesaing-pesaing yang hebat, namun kita akan bersaing dengan teknologi. Lihat bagaimana beberapa perusahaan sudah menghentikan banyak karyawannya dan mengganti dengan robot. Dan saudaraku, di antara persaingan, gak usah takut. Asal kita punya hikmat Tuhan, kita tetap lebih hebat daripada robot. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, di sini dalam Yakobus pasal pertama, Yakobus mengajar buat kita hikmat apa saja yang kita perlu minta dari Tuhan. Nah, kita akan mulai dari Yakobus 1 ini. Lihat lebih dulu Yakobus 1 ayat yang pertama. Ini AC-nya tolong dimatiin ya, kedinginan.
Yakobus 1 ayat yang pertama, mari kita akan lihat Yakobus memulai suratnya dengan tulisan apa? Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Lihat kemarin. Yang menarik adalah Yakobus memberi salam kepada jemaat. Makanya orang Kristen itu kalau ketemu sama orang lain nggak boleh diem-dieman. Kita harus berkata, Tuhan memberkati. Shalom. Ayo ucapkan bersama saya, shalom. Kurang keras, shalom. Nah, saudaraku, kita perlu memberi salam. Jangan sampai Anda lihat saya, pura-pura enggak lihat. Nah, di sini enggak ada, di Jepang banyak, saudaraku. Ya kan? Nah, tetapi saudaraku, apalagi kalau Anda ketemu sama orang yang Anda utang sama orang itu. Jangan pura-pura enggak lihat. Anda harus memberi shalom. Kata bersama saya, shalom. Nah, yang menarik, Yakobus memberi salam. Salam dari Yakobus. Lalu dia menjelaskan identitasnya. Dia menjelaskan yaitu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Di sini Yakobus menunjukkan identitasnya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini dipanggil untuk mengajar jemaat, menguatkan jemaat di berbagai tempat perantauan. Makanya dia tulis surat Yakobus. Dan dari ayat ini kita bisa belajar bahwa setiap kita mempunyai panggilan. Setiap kita punya identitas. Setiap kita punya tugas dan jatah yang berbeda-beda. Saudara, dan di sini kita perlu hikmat Tuhan. Apa hikmat yang kuperlu? Yang pertama, hikmat dalam menjalankan tugas dan panggilan. Saudara, Tuhan lahirkan kita di dunia. Bukan cuma sekedar asal lahir. Tapi ada purpose. Ada God purpose. Ada tujuan Tuhan memanggil kita. Ingat, saudara datang lahir di dunia. Bukan cuma untuk kerja cari duit tiap hari. Pekerjaan kita adalah profesi kita. Tapi di antara pekerjaan ada God's calling. Ada God purpose. Supaya Anda memuliakan Dia. Supaya Anda membawa orang lain kepada Yesus. Supaya Anda boleh menjadi alat kebanggaan Tuhan. Supaya saudara boleh jadi orang tua yang baik. Supaya Anda boleh jadi pasangan yang baik. Supaya Anda boleh menjadi seorang Kristen yang memuliakan Tuhan. Yang percaya dan amin. Saudara, mari kita hidup menjadi berkat. Menjalankan panggilan kita dengan baik. Satu kali ada seekor singa yang lapar di hutan. Lalu singa ini, saudaraku, malam-malam dia masuk ke area perkantoran. Lalu singa ini sembunyi di belakang gudang yang kosong dan gelap. Keesokan harinya, HRD, ya, bagian HRD perusahaan itu jalan ke belakang gudang. Lalu diterkam oleh singa yang lapar. Waktu HRD itu mati, beberapa hari setelah kematiannya, perusahaan tetap jalan baik, normal, tanpa ada yang merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, presiden direktur perusahaan itu jalan ke belakang gudang. Diterkam sama singa itu lagi. Dan ternyata sejak meninggalnya presiden direktur perusahaan itu, perusahaan tetap jalan dengan baik. Enggak ada yang merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, office boy jalan ke gudang belakang. Diterkam singa. Baru mati beberapa jam saja. Kantor ribut, heboh. Kenapa? Karena tidak ada yang menyediakan kopi, enggak ada yang bersihkan kantor, enggak ada lagi ya yang bisa disuruh-suruh. Orang ribut, mana office boy? Apa hikmahnya? Office boy ini walaupun dia cuma rendahan, keberadaannya, fungsinya di perusahaan itu sangat berguna dan diperlukan oleh banyak orang.
Sementara HRD dan presiden direktur itu ada atau tidak ada. Nggak ada yang merasa kehilangan. Nah sekarang pertanyaan saya. Dalam keluarga kita, Anda hadir atau tidak hadir? Berdampak tidak? Kehadiran suami di rumah, apakah merasa dibutuhkan oleh istri dan anak-anak? Atau jangan-jangan selama ini kita nggak berfungsi baik. Makanya kita hadir di rumah maupun tidak hadir, nggak ada yang kehilangan. Di kerjaan saudara, apakah saudara datang itu akhirnya membawa manfaat? Ketika Anda kerja jadi berkat. Atau justru waktu kita datang, nggak ada yang dapat manfaat apa-apa. Sehingga waktu Anda hadir maupun tidak hadir, ternyata tidak ada faedahnya. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar semua kita, kehadiran kita boleh jadi berkat, berfungsi dengan baik. Amin. Katakan haleluya. Saudara di perusahaan datang, atau Anda dipecat, apakah berdampak? Jangan-jangan ya, ada orang begitu dia diberhentikan dari kerjaan, semua temannya malah lega. Si troublemaker itu akhirnya dipecat dari kerjaan. Saudara, apakah kehadiran kita di gereja ini dirasakan oleh orang? Wow, ada berkatnya, ada manfaatnya. Atau jangan-jangan kita datang maupun gak datang, gak ada yang merasa kehilangan. Kenapa? Apalagi kalau ada jemaat tertentu yang suka buat masalah. Begitu dia pindah gereja, malah akhirnya gereja tersebut yang ditinggalkan, ngadakan ibadah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sebab sang pembuat onar sudah pindah gereja lain. Dan selamat datang bagi gereja baru yang dia datangi akan jadi masalah. Tapi saya berdoa di sini semua bukanlah troublemaker. Saudara jadi berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai keberadaan kita tidak berdampak apa-apa. Tetapi biar keberadaan kita berfungsi, menjadi berkat, menjalankan tugas dan panggilan dengan baik. Nah kira-kira saudaraku, apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ada beberapa panggilan, tentunya masih ada lain lagi. Ada yang terpanggil sebagai imam. Di mana saudara ada orang-orang tertentu yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Lebih serius lagi. Memang semua kita adalah imam Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya seperti saya dipanggil sebagai imam. Melayani Tuhan sepenuh waktu. Tetapi ada juga yang terpanggil sebagai raja. Anda punya pekerjaan sekuler, atau Anda seorang kaum profesional, atau Anda seorang pengusaha, dan ternyata panggilan Tuhan adalah Anda dengan urapan raja. Nah, saudaraku, tapi ada juga yang terpanggil sebagai mempelai. Orang yang sukanya intim dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, suka duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Ada juga yang terpanggil sebagai pilar. Anda tahu pilar itu adalah soko guru. Gedung ini bisa berdiri karena ada pilar-pilar di dalamnya yang tidak kelihatan. Tetapi pilar ini sungguh bermanfaat luar biasa. Kalau enggak ada bisa roboh. Ada orang tuh ya, enggak banyak cincong. Diam tapi selalu hadir dengan setia. Mensupport. Ternyata saudaraku, kehadirannya luar biasa. Dia support doa, dia support tenaganya, dia support saudaraku dana. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang membawa sebuah kemajuan. Ada juga yang terpanggil sebagai tentara. Hidupnya terus membawa sebuah terobosan. Baik dalam usaha, dalam pelayanan, orang yang punya mental pejuang. Nah, saudara sekalian dengar baik-baik. Setiap kita punya calling, panggilan masing-masing. Dan kita perlu hikmat Tuhan untuk kita bisa menjalankan semua pelayanan panggilan itu dengan baik. Apa saja yang kita perlukan? Hikmat untuk menjalankan panggilan kita dengan benar. Saudara, jangan lagi banding-bandingkan panggilan Anda dengan orang lain. Ada orang bilang gini, enak ya Pak Lukas tuh ya. Jadi pendeta, cuman khotbah. Nanti orang memberkati. Kok enak ya? Saudara, jujur ya. Enggak perlu iri dengan panggilan orang lain. Tuhan itu sudah menetapkan kita masing-masing.
Saudara, Anda mungkin cuma lihat sisi kemuliaan saya. Oh enak jadi hamba Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara belum tahu sisi air mata saya. Kalau nggak percaya, ayo kalau ada yang mau coba gantiin saya 1 minggu aja. Kalau Anda masih hidup 1 minggu lagi, bersyukur. Saya ini bisa ada hari ini. Bukan oleh kuat saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, sebaliknya saya nggak perlu iri dengan teman-teman yang dipanggil sebagai raja. Anda pengusaha, kaum profesional, Anda karyawan yang sukses. Saya nggak perlu iri dengan saudara. Karena kita ini punya panggilan yang beda-beda. Kita harus punya identitas yang jelas, selesaikan tugas, fokus dengan benar sampai akhir. Yang percaya, katakan, kalau Anda terpanggil sebagai seorang ibu rumah tangga, jalankan fungsi Anda dengan baik, sehingga anak-anak saudara menjadi perkasa di bumi dan di sorga. Katakan haleluya. Saudaraku, berikutnya, hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Saudara, nggak mudah loh. Keputusan-keputusan yang kita harus buat. Baik untuk keluarga kita, untuk keuangan kita, untuk pelayanan, untuk pekerjaan. Nah kalau kita salah ambil keputusan, itu yang menanggung resiko adalah banyak orang. Itu sebabnya kita perlu hikmat Tuhan. Seperti Raja Salomo. Waktu ditanya Tuhan, apa yang kamu minta? Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta kehormatan. Yang dia minta, Tuhan beri aku hikmat untuk jadi raja yang baik untuk umatmu Israel. Hari ini kita semua perlu hikmat untuk menjalankan tugas dan panggilan kita. Ingat, kalau Anda seorang istri, engkau menjalankan tugasmu dengan baik, menjadi seorang penolong yang baik, suami Anda akan jadi suami yang berhasil luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah, yang kedua, hikmat yang ku perlu. Lanjut sekarang Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh sekali. Orang kalau ngalami pencobaan ya sedih, stres, ketakutan. Kok disuruh nganggap sebagai suatu kebahagiaan? Nanti kita belajar. Ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu. Nah ini loh, kalau orang belum tahu, dia tidak akan pernah mengerti. Ya kan? Sebab kamu tahu, itu sebab kita perlu hikmat. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Yakobus mengingatkan kita supaya kita ini siap menghadapi berbagai pencobaan, siap menghadapi berbagai ujian iman. Dan kabar baiknya, hanya orang yang sudah mati saja yang tidak lagi punya masalah. Sementara kita yang masih hidup, siapapun kita, saudara selama kita hidup masih punya masalah, pencobaan, dan ujian. Saya mau tanya dulu, siapa saudara di sini yang datang tidak punya masalah? Angkat tangan. Kalau ada saya mau foto, saya masukkan Instagram. Anda manusia ajaib. Tapi siapa yang punya banyak masalah dan bahkan Anda sadar diri Anda sumber masalah? Nggak usah angkat tangan, malu-maluin. Saudara, jadi dari ayat ini kita belajar hikmat yang kita perlu. Yang kedua adalah hikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Selama hidup pasti akan ada pencobaan. Orang berkata, ya kan, hidup ini pasti ada banyak pencobaan. Kalau hidup banyak cucian, itu namanya laundry, saudaraku. Hidup akan banyak ujian, godaan, konflik, masalah. Bahkan semua tantangan itu adalah tools atau alat Tuhan untuk membuat iman kita teruji. Nah gini ya, itu sebabnya ada banyak orang bilang gini, Pastor Lukas, kenapa ya dulu saya enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, masalahnya sedikit. Sekarang tambah sungguh-sungguh sama Tuhan, aduh masalahnya tambah banyak, tambah rumit. Saudara, justru kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh banyak masalah,
Anda sudah ada di jalur yang benar. Karena saudara sedang diuji untuk Anda naik kelas. Untuk makin dewasa, makin mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen gak boleh alergi dengan persoalan. Ayo ucapkan bersama saya tidak boleh alergi dengan persoalan. 2, 3, saya tidak boleh alergi dengan persoalan. Memang kita gak mau adanya persoalan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, mari percaya kita perlu hikmat Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah kelas SMA, masa sih dapat ujian bahannya SD? Ya enggak mungkin. Betul enggak? Kalau Anda sudah university, enggak mungkin Anda dapat bahan ujian SMA. Jadi semakin berat masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu tandanya saudara sudah semakin naik kelas. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kita perlu hikmat. Ayo ucapkan bersama saya perlu hikmat. 2, 3. Dalam menghadapi persoalan yang ruwet ini. Saudara mungkin berkata, tapi masalah saya ruwet sekali. Nah yaitu, semua kita punya masalah yang ruwet. Dan kabar baiknya, saudara punya masalah ruwet, cari pendeta, konseling. Lah kalau pendeta punya masalah ruwet, terus ditambah sama jemaat yang masalahnya ruwet. Kalau nggak ada hikmat, stres loh. Saya ngobrol dengan banyak gembala, rata-rata mereka bilang gini, kami sudah pernah mau give up, mau berhenti dari pelayanan. Kenapa? Tekanan yang berat. Saudara, makanya gini ya, mulai sekarang, cintai gembala Anda dan keluarganya. Tidak ada yang amin. Support gembala Anda dan keluarganya. Kenapa? Ayo coba, kalau ada yang mau. Ganti terima gaji seperti saya, tapi Anda berfungsi sama seperti saya. Belum tentu orang bisa. Jadi saudaraku, kalau kita melewati apapun tantangan, bersyukur dan kita perlu hikmat Tuhan. Jadi saudara, percayalah kalau Tuhan kasih hikmat, selalu ada jalan keluarnya. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang peternak kuda mati dengan meninggalkan warisan 17 ekor kuda bagi 3 orang anaknya. Anak pertama dalam surat warisan mendapatkan setengah dari kuda yang diwariskan. Anak yang kedua mendapatkan 1/3 dari kuda yang diwariskan. Anak yang ketiga mendapat 1/9 dari kuda yang diwariskan. Waktu mereka lihat ini, mereka puyeng. Gimana cara membaginya 17 ekor kuda? Kenapa? Nggak bisa dibagi dengan tepat. Mereka bingung, mereka pusing. Namun akhirnya mereka ketemu dengan orang yang bijak. Lalu ketika mereka cerita masalah mereka, orang yang bijak senyum dan berkata, aku punya 1 kuda. Sekarang 1 kudaku aku berikan pada kalian. Jadi dari 17 kuda dikasih 1 jadi berapa? 18. Apa yang terjadi? Next. Anak pertama dari 18 kuda dapat setengah bagian. Jadi dapat 9 kuda. Anak yang kedua dapat 1/3 bagian dari 18 kuda. Jadi dapat 6 kuda. Anak yang ketiga dari 18 kuda dapat 1/9. Jadi dapat 2 kuda. Nah terus next. 9 kuda plus 6 kuda plus 2 kuda sama dengan berapa? 17 kuda. Padahal tadi totalnya berapa? 18 kuda karena ditambah 1. Akibatnya apa? Masalah terselesaikan dan lebih 1 kuda dikembalikan kepada orang bijak tersebut. Kalau orang dapat hikmat, masalah serumit apapun pasti beres. Saya tahu dari wajah saudara sudah puyeng. Pak, mikir setengah, 1/3, 1/9, kok puyeng saya? Sudahlah, pokok percaya saya aja saudara itu. Pasti hitungannya benar. Jadi gini saudaraku, kita ini perlu hikmat Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah. Sehingga saudara akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Nah, hikmat apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah? Hikmat untuk bisa memandang persoalan dengan benar. Makanya tadi Yakobus bilang begini,
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok aneh? Orang mengalami banyak masalah kok malah berbahagia? Ini terjadi kalau kita sudah bisa memandang persoalan dengan cara benar. Kalau Anda nyetir di Center City, macet waktu jam pulang kantor. Waduh, macet sekali di Broad Street. Lalu Anda panik, waduh sampai kapan ya macetnya ya? Tapi ada orang lain di hotel lantai 20. Dari atas hotel dia lihat, oh macetnya cuma sampai City Hall. Setelah itu lancar. Maka orang itu akan naik mobil santai. Kenapa? Aha, macetnya cuma sebentar kok. Begitu lampu merah City Hall selesai, lancar. Beda dengan yang pertama tadi, panik. Kenapa? Dia pikir sampai kapan macetnya selesai. Saudara, percayalah. Ketika engkau dapat hikmat Tuhan, engkau akan bisa lihat semua masalah dari sisi kacamata Tuhan. Engkau tahu semua ujungnya mendatangkan kebaikan. Hikmat untuk tetap berespon benar. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi saudaraku, respon kita waktu menghadapi persoalan, enggak kecewa, enggak marah sama Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan, enggak. Tetap tekun ikut Tuhan, tetap setia melayani. Kenapa? Karena saudara berespon benar. Apalagi, hikmat untuk makin dewasa dan memuliakan Tuhan melalui setiap persoalan. Itu sebabnya tadi Yakobus berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Melewati semua persoalan, kita makin utuh, kita makin matang, kita makin sempurna, kita makin kuat, kita makin tekun. Kenapa? Karena ternyata kita tahu bahwa semua masalah mendatangkan kedewasaan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya dengar, mulai sekarang kalau Anda punya masalah, jangan bilang gini, kenapa? Stop. Mulai sekarang kalau Anda punya masalah, Tuhan, pelajaran apa yang Engkau mau aku belajar lewat masalah ini? Tuhan, pelajaran apa yang Engkau mau aku belajar? Hal apa yang aku perlu dewasa lebih lagi dari masalah ini? Dan kalau Anda benar-benar dapat hikmat Tuhan, percayalah, semua masalah akan terselesaikan dengan campur tangan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, barulah kita lihat sekarang Yakobus pasal pertama 6-8. Tadi kan di ayat yang kelima, Yakobus 1 ayat 5, mintalah hikmat kalau engkau kekurangan hikmat. Sekarang lanjutannya ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, lihat ayat yang ke-6. Yakobus bilang apa? Hendaklah ia memintanya dengan iman. Minta apa? Ayat yang kelima itu hikmat. Saudara, ketika Anda berdoa, minta hikmat dengan iman. Dan iman itu melahirkan apa? Impian. Melahirkan apa? Pengharapan. Karena orang punya iman, punya impian, punya pengharapan. Dikatakan apa? Dan sama sekali jangan bimbang. Ayo ucapkan bersama saya, jangan bimbang. 2, 3. Lebih keras, jangan bimbang. Apa artinya? Saudara sekalian, Yakobus sedang mengajar, saat kita berdoa, saat kita beriman atau bermimpi, maka saudaraku, kita harus tidak boleh bimbang dengan semua jawaban Tuhan. Apapun yang Tuhan jawab, apapun yang Tuhan beri, realitanya bagaimana, aku tidak bimbang, semua yang terbaik. Dan yang ketiga, yang terakhir, hikmat yang kita perlu adalah hikmat antara impian dan realita. Hikmat antara impian dan realita. Kenapa? Karena seringkali antara iman kita, antara impian kita dengan realita kenyataan yang terjadi. Lah kok beda? Nah, di sini ada gap jurang
Dan kalau orang Kristen tidak mengerti, dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, dulu aku berdoa, beriman, bermimpi. Punya suami yang tinggi, putih, ganteng, kaya, cinta Tuhan. Baik, pintar masak. Suka bersih-bersih rumah. Setia sama istri. Tapi setelah menikah, gelodak. Ganteng sih ganteng, kaya sih kaya. Tapi ternyata tukang selingkuh. Tuhan, kenapa aku pernah bermimpi punya istri yang cantik, baik, cinta Tuhan. Setia sama suami. Tapi ternyata setelah menikah, gelodak. Cantik secantik, tapi singa betina. Lalu banyak orang antara imannya, antara impiannya dengan realita karena beda, lalu kecewa. Nah di sini Tuhan ngomong apa? Jangan kamu bimbang. Ayo ucapkan bersama saya, jangan bimbang. 2, 3. Diperlukan hikmat sebagai penghubung antara iman, impian kita dengan realita. Sehingga saudara akhirnya gak pernah kecewa, gak pernah marah. Tapi Anda bisa selalu percaya semua ujung-ujungnya pasti baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo jujur. Coba saya tanya. Banyak enggak impian saudara dengan kenyataan yang terjadi beda? Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Saudara mungkin bermimpi supaya aku sehat, keluargaku sehat. Tapi ternyata ada keluarga kita yang sakit. Kita mungkin berdoa, bermimpi Tuhan supaya aku benar-benar punya rumah yang terbaik. Tapi ternyata setelah kita terima rumah berkat, ternyata kok ada kekurangan-kekurangan rumahnya ya. Nah kalau kita tidak punya hikmat untuk menjembatani antara impian dengan realita, Anda kecewa. Makanya orang yang demikian mendua hati tidak tenang, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara minta hikmat Tuhan antara impian dan realita, hidupmu akan penuh dengan ketenangan. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Karena engkau percaya pasti apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik buat hidupku. Saya bersyukur saya putus pacar waktu diturun ke Kanada. Karena ternyata Tuhan sediakan seorang wanita di kota Philadelphia yang jadi istri saya. Kami pernah melewati keguguran anak 2 kali. Sampai istri saya teriak kesakitan di rumah sakit karena harus dikeluarkan. Sakitnya sama seperti orang melahirkan. Dan istri saya bilang kalau kita sakit di rumah sakit pulang bawa bayi seneng sakitnya hilang. Tapi waktu pulang kosong. Seolah-olah kok beda dengan yang kita harapkan. Tapi yang menarik, di rumah sakit dalam keadaan dia nangis, kesakitan. Dia pegang tangan saya. Istri saya teriak, Tuhan, Engkau boleh ambil apapun. Asal jangan ambil Yesus dari hidup kami. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan beri yang terbaik. Saya bersyukur Desember 2006. Gedung yang kita sewa untuk ibadah kebakar habis. Walaupun awalnya kita nangis, sedih. Why? Kenapa Tuhan? Tapi jawabannya kita sekarang ngerti. Karena Tuhan beri gedung yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada 3 pohon yang sama-sama tumbuh di Israel. 3 pohon ini saling berdekatan. Dan mereka ngobrol, dan mereka cerita impian mereka dan doa mereka masing-masing. Pohon yang pertama berdoa dan bermimpi untuk jadi kotak perhiasan yang mahal. Tetapi yang terjadi saat dia ditebang, bukannya jadi kotak perhiasan yang mahal, tetapi dia dijadikan sebuah kotak untuk makan domba. Oh dia kecewa Tuhan, kenapa impianku tidak jadi kenyataan. Tapi satu kali dia kaget. Waktu Maria mau melahirkan. Akhirnya bayi Yesus ditaruh di kotak makanan domba palungan itu.
Dan akhirnya dia baru bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena ternyata aku bukan jadi kotak perhiasan yang mahal. Tapi dalam hidupku lahir harta termahal di dunia. Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pohon yang kedua punya impian. Jadikan aku kapal saudagar yang kaya. Kapal yang bagus. Ternyata saat dia ditebang, dia dijadikan kapal nelayan yang sederhana. Dia kecewa, kenapa Tuhan impianku tidak jadi seperti yang aku harapkan. Namun satu kali, Yesus naik ke atas perahu nelayan itu. Yesus mengajar, Yesus buat mujizat. Bahkan Tuhan Yesus meneduhkan badai dan kapal itu saksi nyata. Ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada impian kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pohon yang ketiga bermimpi, aku pingin jadi tiang istana yang sangat megah. Tapi ternyata setelah dia dipotong, dia cuma jadi kayu gelondongan. Tapi satu saat, kayu itu dipikul oleh Yesus menuju ke Golgota dan jadi kayu salib. Akhirnya dia baru mengerti bahwa melalui kayu hidupnya, salib itu, dosa seluruh dunia telah ditebus oleh Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini apapun kenyataan yang kau alami, mungkin tidak semanis yang kau harapkan, tidak seperti yang kau doakan, tapi mari kita perlu hikmat untuk menjembatani antara iman impian kita dengan realita. Apa saja? Hikmat dalam beriman. Sehingga iman kita itu iman yang benar. Hikmat dalam berharap. Jadi Anda gak salah berharap. Tapi pengharapan Anda itu benar. Karena ada punya hikmat. Gak apa-apa ya. Gak ada suami yang sempurna kok. Aku bersyukur aja. Nah itu hikmat yang Tuhan beri. Juga hikmat dalam mengasihi. Nah mulai hari ini, kita tetap boleh berdoa, minta impian sebaik-baiknya. Tapi Tuhan berkata, jangan bimbang. Ayo ucapkan bersama saya, jangan bimbang. 2, 3. Lebih keras lagi, jangan bimbang. 2, 3. Apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik buat saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita ini ya seringkali curiga, gampang kecewa, gampang menuduh Tuhan. Kenapa? Kenapa? Saudara, padahal Tuhan itu sangat cinta. Kemarin Sabtu, anak saya yang pertama Yehuda, untuk pertama kalinya dia diajak teman kampusnya untuk ikut lomba lari maraton. Dan itu nggak boleh langsung full karena perlu latihan. Jadi dia baru kemarin ikut half marathon, Philadelphia half marathon, 13 mile. Kalau maraton yang benar hari ini 26 mile. Jadi nggak boleh langsung ikut yang full maraton, tapi harus menang dulu, bisa dulu di half. Nah, Yehuda bilang gini kepada saya, istri dan Betani. Yuda mau supaya satu keluarga ikut nonton Yuda lari. Saya bilang, well oke, kita mau. Tapi Anda tahu jam berapa? Nanti sampai ke finishnya. Sekitar jam 8 pagi. Tolong Papa antar Yuda jam 6 pagi ke Museum of Art. Anda tahu kan, lagi pagi itu 32 Fahrenheit 0 derajat. Dingin sekali. Tapi demi cinta kepada anak, siap. Istri saya suruh di rumah dulu karena kondisi kesehatan belum terlalu bagus. Nanti aja, mendekat jam 8 baru saya jemput. Saudara, saya antar Yuda, masih gelap. Waktu dia sudah antri untuk saudaraku saya coba foto. Apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah, jam 8 lebih sekitar 30 menit. Saya dengan istri dan Betani antri panjang, diperiksa apakah ada bawa barang-barang yang terlarang. Selesai masuk saudaraku. Nah saya ini bingung. Ternyata pelari maraton, half maraton kemarin di Philadelphia, totalnya 28.000 orang. Oh my God. Dan satu orang itu harus biaya pendaftaran $150 lebih. Jadi dapat income-nya panitia aja 2 juta lebih US dollar. Itu orang lari.
Nah, jadi saya cari tempat di tepi pagar, tepi jalan yang terdekat untuk saya bisa lihat. Berbagai ilmu saya pakai untuk merosot. Sampailah saya di satu spot. Isi saya dan Betani dan saya. Orang lari menuju ke finish. Lah persoalannya 28.000 orang. Kami lupa kasih tracker. Yuda sampai di mana. Jadi pokoknya jam itu. Jadi saudaraku, di antara dingin itu desak-desakan, dempet-dempetan dengan yang lain. Teriakan-teriakan. Kita harus bertahan 1 jam lebih. Karena sekitar 9:30 Yuda baru mendekati finish. Dan di awal saya bilang sama Betani, sama istri saya. Kita gantian ya, di antara kerumunan yang lari itu, mana Yuda? Gantian ya, pertama Betani semangat, lihatin. Kami lihat itu aneh-aneh. Orang lari itu masing-masing lucu-lucu. Ada yang larinya begini, ada yang larinya gini. Ada yang lari 1 derajat tanpa pakai baju. Itu adiknya Rembo. Ada juga yang lari, opa-opa pakai jenggot panjang, pakai sandal jepit, larinya gini. Pokoknya beberapa saya foto keren-keren. Nah, lama-lama 1 jam lebih kan kedinginan kita, capek. Mana Yuda? Betani sudah boring, istri saya sudah, waduh, enggak kelihatan ya. Tapi ayahnya, karena cinta, di antara 28.000 pelari, mata saya terus pandang jauh ke depan, amati. Kadang-kadang saya lihat foto tadi pagi, pakai baju apa ya? Supaya enggak keliru, saudara. Karena saya siap video dan foto, jangan sampai keliru toh. Jadi saya amati lagi, lihat. Setelah istri saya dan Betani sudah mulai capek, tiba-tiba saya lihat dari jauh, anak saya. Saya bilang, ya udah, istri saya mana. Langsung saya ambil handphone, saya rekam. Anda tahu saudaraku, dari bajunya rambut kayak Tuhan Yesus. Dia lari dengan tenang. Saya tahu itu anak saya, istri saya tanya, mana? Dari jauh kecil. Saya bilang, itu anak saya. Waktu saya video deket, istri saya baru, oh iya bener Yuda ya. Saya teriak, Yuda. Maksud saya supaya noleh, supaya saya foto lebih dekat. Ternyata dia asik lari, karena suara yang keras. Dan ketika dia sampai finish, saya sebagai ayah bangga, senang. Dan setelah saya lihat itu, malam-malam tadi malam waktu saya doa, Tuhan bilang sama saya, nak, kamu bapak yang mencintai anakmu saja. Di antara 28.000 orang, matamu awas terus. Lihat mana anakmu. Dan kamu gak salah. Apalagi aku bapakmu yang di surga. Aku pandang engkau. Aku awasi engkau. Aku jaga engkau. Dan saat engkau sedang lemah, Bapak teriak, ayo Lukas, bangkit lagi, selesaikan pertandinganmu. Dia panggil nama saudara, dia cinta saudara, dia peduli buat saudara. Saya sebagai bapak jasmani saja, mata saya terus pandang anak saya yang saya cintai. Apalagi setiap saudara, engkau dicintai Tuhan, engkau disayang Tuhan. Jangan pernah lagi kecewa, marah dengan Tuhan. Selesaikan panggilan kita, finish sampai akhir, setia ikut Yesus, tetap berkemenangan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk mengekspresikan ini, kita saksikan klip ini. Siap ya, tim media silakan. Di antara 28.000 orang. Sudah. Kanan, sudah. Tuhan Yesus lagi lari. Remember, runners, as you cross that. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia cinta kita. Dia pasti beri yang terbaik. Walaupun beda dengan yang kita impikan. Mari berdiri bersama-sama. Hari ini teruslah hidup dengan hikmat dari Tuhan. Jangan pernah Anda merasa bisa tanpa Tuhan. Hikmat yang kita perlu yang pertama, hikmat dalam menjalankan tugas dan panggilan.
Kami perlu Engkau Tuhan. Yang kedua, hikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Percaya, serumit apapun masalah Anda, Tuhan bisa selesaikan dengan ajaib. Dan yang ketiga, hikmat antara impian dan realita. Hikmat akan menjembatani, sehingga kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik semua kenyataan. Dan hari ini, Tuhan cinta kita. Siapa bilang bahwa Tuhan melupakan Anda? Siapa bilang bahwa Tuhan tidak peduli dengan Anda? Saya Bapak yang gak sempurna saja. Di tengah dingin 1 jam lebih, mata saya awas di antara sekian banyak orang. Hari ini engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau dijaga, engkau disayang Tuhan, engkau dilindungi Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.